Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam Nusantara. Jadi ini video mengenai yang kemarin ya, cetakan bowpen Loster ukuran 1435. Jadi ini udah jadi seperti ini. Ininya isiannya bisa dilepas dari atas, bisa dipasang dari atas juga seperti ini. Nah, bolak-balik tetap sama. Bentar guys, ini bolak-balik sama. Nah, bisa masuk. Terus untuk frame bodinya ini pakai bahan 4 mili ya, seperti biasa. Dikasih naku 14 keliling atas bawah, pakai engsel jendela tebel seperti ini. Kemudian untuk penguncinya kali ini kita pakai nagel yang simple, cepat ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk sistemnya, jadi nanti ini dipukul dari samping seperti ini. Nah, jadi yang bagian ini udah saya tipiskan, jadi udah nggak 4 mili lagi, saya buat 3 mili. Jadi ketika nanti ditarik seperti ini, nah ini udah longgar. Jadi cuma sedikit. Di sini ada stopper juga, pengikat supaya ini nggak gerak-gerak ya, yang samping nggak lari-lari. Jadi lebih presisi seperti itu. Bawahnya ada ininya, ada stopper lagi untuk menahan lantai motifnya supaya nggak jatuh. Jadi seperti itu. Karena kan ini bowpen pasti nyintanya nggak di triplek karena panjang, langsung di lantai. Jadi ketika diangkat-angkat supaya enak nggak jatuh gitu. Tapi nanti ngangkatnya tetap seperti ini, posisinya miring seperti ini. Nah, ini ada kupingannya, ini buat handle kita mindahin waktu kita cetak ke media yang akan kita cetak. Seperti itu. Seperti ini. Tunjukin lagi, ini dia lantainya rek. Ini kan seperti ini ya. Tak jamin ini pasti siku presisi. Terus ini ada sudut kemiringannya, dijamin pasti nariknya enak, nggak bakalan nyangkut. Terus di sini nggak ada lagi dempul-dempulan ya, di sini bersih, clean, tanpa dempul sama sekali, rapat. Oke, kalau usah lama-lama, langsung kita tes. Udah saya siapkan medianya untuk ngetes nih. Adukan 1,4 basah. Dan untuk taburannya ini satu-satu adukan paling lembut, dikasih air sedikit aja supaya lembab aja. Ini nggak kering, nggak basah, tapi lembab. Nanti kandungan air yang dari bawah ini yang meresap, yang ini adukan yang basah ini meresap ke bagian bawah yang adukan kering. Oke, gas, kita tes. Pasang di atas juga bisa. Ini pasang. Nagelnya kita pasang. Nagelnya ini pakai kayu yang ini rak ya, yang jangan yang keras. Kalau yang keras nggak bisa kencang, nanti licin. Nah, ini pakai kayu yang nggak keras, kayu, kalau tempat saya namanya kayu sengon. Ini kayu sengon. Oke, jadi langkah awal ya, ini buat pemula aja tapi yang belum tahu. Jadi kalau hasil losternya nggak bagus, nggak rapi, nggak
halus tuh nggak ada taburannya seperti ini. Nah inilah rahasianya. Maaf, rahasianya supaya halus pakai ini ya. Langsung aja kita taburin, dan ini nggak boleh tebal dan nggak boleh tipis ya. Jadi harus benar-benar pas, karena ini tinggi ya, kita harus usahakan ini menempel, nggak perlu tebal tapi sampai atas. Jadi seperti ini. Nah, taburan seperti ini. Ini kalau terlalu tebal nanti kandungan yang basah diadukan yang basah ini, kandungan airnya nggak naik, nggak turun kok, nggak turun ke bawah, yang bisa membuatnya ini nanti ngeblend ya. Ini seperti ini ya. Jelas ya, ini mungkin kameranya nggak bagus ini. Jadi usahakan benar-benar rata ya, Rek. Dan sampai atas-atasnya ini kenaan seperti ini. Kita masukkan adukan yang basahnya ini. Nah seperti ini. Nah, baru kita tumbuk. Ini pakai kayu juga nggak apa-apa. Ini pakai besi. Nah, seperti ini. Kita kasih lagi. Nah, seperti ini. Kita tumbuk lagi atasnya. Kita ratakan pakai mistal seperti ini, jangan semuanya. Taruh atasnya lagi seperti ini. Kita ambil sendok semen yang ujungnya rata, tekan seperti ini. Baru kita angkat ya. Ini saya bukan yang pro ya, ini hanya sekedar tes saja. Kalau yang pro ya pasti lebih tepat dan sebagainya. Ini seperti ini. Ini harusnya ada triplek yang ukurannya seperti ukuran ini untuk landasan nyetaknya, supaya ngangkat baliknya tuh enak ya. Ini tak double, ini kan untuk 20 persegi. Masuk 20 persegi. Kita angkat, kita pindahkan ke media yang kita mau cetak banyak. Karena seperti ini. Oke, nah jadi kita pindahkan seperti ini ya. Nah, ini real ya, Rek ya. Real tanpa rekayasa. Jadi kita memblekan seperti ini. Rek. Harus pakai ini ya, pemukul.
dipukul dulu, kendorkan. Nah, lepas. Nah, ini kita tarik dulu. Nah, ini kita lepas. Lepasnya pelan-pelan aja seperti ini. Buka seperti ini. Nah, karena sistemnya engsel jadi nanti bisa rapat nyusunnya, jadi nggak makan tempat. Nah, nariknya seperti ini. Oke, hasilnya ini ya, ini lantainya, dan untuk hasilnya seperti ini. Maaf. Kita tunjukkan dulu hasilnya seperti apa ya, rata, rapi, sudutnya itu rapi, nggak ada yang mengkeong-mengkeong, terus ketarikannya itu enak, udah pasti ini ngerucutnya, terus kotaknya ini juga sama rata gitu loh, profilnya ini juga sama, berarti bener-bener siku dari tingkat bawah sampai atas itu tingkatnya siku semua, kemiringannya pas semua ya, jadi seperti itu. Oke, gimana komentar Anda tentang cetakan dari Garasi Las ya? Berikan like kalau Anda suka. Oke Rek, jadi udah selesai ya. Kita pengatasan dulu. Jadi cetakan dari Garasi Las, bagi Anda customer yang custom di Garasi Las, jadi sebelum kita kirim itu saya videokan dulu, saya tes seperti ini. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi apa yang saya kirim itu ya, apa yang saya videokan tuh yang saya kirim ya seperti itu. Bukan ada kemarin ada yang nelpon saya, jadi Mas satu custom di tempat lain, beli tempat lain, divideokan. Saya tanya, divideokan nggak Bu? Divideokan. Jadi divideokan tuh hasilnya bagus, tapi sampai rumah hasilnya cetaknya nggak presisi, nggak rapi gitu ya. Mungkin apa ada benturan yang membuat cetakan itu nggak rapi. Jadi insya Allah ini kalau sampai tujuan ya tetap siku, nggak mungkin nggak siku ya, karena ini besi, nggak mungkin akan dia patah atau sebagainya, nggak siku, nggak mungkin. Nanti kita packingnya rapi ya, jadi seperti itu. Seperti ini, tesnya udah selesai. Jadi seperti ini untuk frame bodinya pakai engsel seperti ini ya. Mas kenapa kok pakai engsel? Jadi kalau pakai engsel ini, kalau boben kan nyetaknya banyak, terus kan nggak bisa pakai triplek kalau panjang, rawan pecah karena nggak rata nanti tripleknya, jadi ke lantai. Nah, alhasil supaya nggak memakan tempat, jarak yang satu sama yang lain, jadi pakai engsel seperti ini. Jadi seperti itu. Dan nagel ini kenapa pakai nagel? Nagel ini keunggulannya dia memang cepat, nanti cepat habis. Cuman kalau nanti sampai sana customernya nggak perlu lagi ganti ya, nggak pakai tukang kayu bagaimana, bisa pakai sendiri, bisa buat sendiri gitu loh. Kalau pakai gilas, pakai baut itu nanti tetap ada perawatannya, tetap ke tukang las, itu pun kalau jadi seperti itu. Ini pannya seperti ini, nanti kita rapikan, kita kasih oli. Jadi ini nggak saya cat sama sekali, cuma saya kasih oli supaya nggak ngarat sampai tujuan. Jadi seperti itu. Ini ukuran 1435, saya jual 850.000 ya. Memang berbeda harganya dari sampean beli online dan sebagainya, tapi ini kalau menurut saya sesuai dengan apa hasilnya dia. Harga segini dengan hasil yang seperti itu, ini sesuai sekali, worth it, karena ini buat kerja lagi. Jadi kalau sampean beli murah harga 600.000 tapi nggak bisa kepake, nah itu yang mahal. Jadi seperti itu. Ini walaupun harga 1 juta misalkan, tapi ini hasilnya presisi, durability-nya dapat, jangkauannya lama,
sangat tahan lama, itu tetap worth it sesuai apa yang dengan harga segitu ya. Jadi bagi subscriber saya atau penonton saya yang mau custom cetakan monster, mau seperti ini atau motif yang lain, bentuk yang lain, tipe yang lain, sistem yang lain, bahan naik level dari 4 mili bisa semua. Jadi garis jelas semua bisa buatkan, yang penting ada gambar, ukuran dan sistemnya seperti apa yang diinginkan, nanti kami buatkan. Cuman ya harus bersabar, nggak bisa cepat, karena untuk hasil yang maksimal itu nggak bisa cepat ya. Jadi seperti itu. Belum lagi tadi belum lagi nanti ada antrian yang lumayan panjang, jadi harus bersabar. Oke, mungkin video kali ini seperti ini aja. Jangan lupa di like, komen kalau Anda suka dengan video saya, dengan hasil cetakan monster yang saya tunjukkan. Ini benar-benar real, nggak ada dusta di antara kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam Nusantara.